Halo, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi dalam PJJ Ekonomi yang pada hari ini khusus kita akan membahas secara overall ya, secara garis besar dari segala kegiatan yang telah Anda lalui, observasi, analisa, literasi tentang kegiatan kerjasama ekonomi internasional atau sering disebut dengan KSEI. Nah, video ini secara khusus saya buat supaya Anda tidak bertanya-tanya lalu landasan teorinya seperti apa ya kegiatan yang sudah kita lalui. Nah, ini adalah landasan teori secara umum dari awal sampai akhir tentang materi AD 3.8 yaitu kerjasama ekonomi internasional. Sehat selalu, jangan keluar rumah jika tidak perlu, ya. Selalu gunakan masker dan semoga kita bisa melalui masa pandemi ini dengan aman, sehat, dekat dengan keluarga. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai. Kerjasama Ekonomi Internasional atau KSEI definisinya kurang lebih seperti apa ya? Nah, seperti ini. Kerjasama ekonomi adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang tujuannya tentu ingin mendapatkan eh, keuntungan antara kedua belah pihak atau semacam simbiosis mutualisme seperti itu. Ya. Yang berikutnya, tujuannya. Tujuan KSEI secara umum adalah memperluas lapangan pekerjaan, mencukupi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dicukupi oleh negeri sendiri, ya. Kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, dan memperkuat rasa persahabatan antar negara anggota. Nah, kalau kita buat semacam pengklasifikasian, klasifikasi dari kerjasama ekonomi internasional, antara lain ada kerjasama berdasarkan letak geografis dan kerjasama berdasarkan jumlah anggotanya. Ya, kita bahas satu persatu. Berdasarkan geografis, itu definisinya kurang lebih seperti ini, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada dalam suatu kawasan. Ya, sedangkan kerjasama berdasarkan letak geografis yang kedua adalah kerjasama antar regional, yaitu kerjasama ekonomi antara kawasan satu dengan kawasan yang lain. Contoh apa ya? Contoh mungkin ASEAN bekerja sama dengan organisasi di luar wilayah Asia Tenggara, misalnya dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, misalnya atau EEC. Ya. Nah, ini contohnya regional adalah ASEAN. Nah, tentu ini sudah nggak asing buat Anda, yaitu suatu negara yang bekerja sama dalam suatu wilayah Asia Tenggara yang awalnya hanya 5 negara, ya, kemudian berkembang sampai sekarang. Nah, contoh yang lain adalah di dalam kawasan Eropa atau EEC seperti yang saya sampaikan sekilas tadi di depan. EEC ini sering disebut dengan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi ini adalah negara-negara yang bekerja sama di wilayah Eropa yang tujuannya adalah untuk beberapa hal yang terutama untuk seperti yang kita tahu bersama tujuannya adalah untuk membuat semacam alat pembayaran tunggal dan itu sudah terlaksana sekarang yaitu euro ya walaupun di negara-negara Eropa sendiri juga masih beredar mata uang per negara tapi juga beredar mata uang euro ya. Ini adalah salah satu tujuan khusus dari MEE atau EEC.
Yang berikutnya adalah berdasarkan jumlah anggota. Ya, KSEI berdasarkan jumlah anggota. Ada KSEI bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Ya, ini udah nggak berpikir lagi tentang regional. Ya, contohnya Indonesia dengan Amerika Serikat, contohnya Indonesia dengan Arab misalnya ya. Karena ini sudah di luar klasifikasi geografis. Ya. Dan kerjasama multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan lebih dari dua negara yang letak geografisnya sudah sangat jauh berbeda. Contohnya adalah IMF. Nah, seperti yang Anda ketahui, ya IMF ini adalah suatu lembaga yang terdiri atas negara-negara anggota yang tujuan umumnya adalah memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota. Nah, Indonesia, negara kita sering memanfaatkan fasilitas dari organisasi ini. Kemudian ILO, yaitu suatu lembaga organisasi kerjasama yang berfokus untuk menangani isu-isu masalah tentang labor, ya. Karena dari singkatannya sendiri, dari kepanjangannya sendiri ada ILO adalah International Labor Organization. Ya. Tentu dia berfokus untuk masalah-masalah ketenaga kerjaan atau labor. Kemudian APEC, ya APEC, ASEAN Pacific Economic Corporation, itu kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Kemudian OPEC, nah ada APEC, ada OPEC. Kalau OPEC ini kerjasama yang difokuskan pada negara-negara yang memiliki kegiatan ekstraktif tentang minyak bumi. Ya, Indonesia ada di dalamnya. Nah, kita akan membahas juga tentang dampak positif dan negatif dari kerjasama tersebut, bentuk-bentuk kerjasama tersebut. Yang pertama, yang positifnya tentu adalah memperluas lapangan pekerjaan. Ya, kebutuhan negara terpenuhi, memperluas pasar dalam negeri. Jadi kalau kita memiliki produk dalam negeri, kita punya peluang besar untuk menawarkan atau menjual produk kita ke negara lain dari mulai dari ruang lingkup kerjasama yang kita jalin. Masuknya modal asing ke dalam negeri, yaitu investasi-investasi yang kita butuhkan untuk pembangunan. Nah, itu berasal dari atau asal muasalnya adalah dari kegiatan kerjasama terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin ada investasi masuk ke negara kita kalau kita tidak membuat kerjasama terlebih dahulu atau menandatangani fakta kerjasama terlebih dahulu. Kemudian terjadinya alih teknologi, menghasilkan devisa, menambah pendapatan dalam negeri, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi tentunya. Kemudian dampak negatif. Ya, namanya aja dampak negatif ya. Tapi ya perlu kita ketahui juga, yaitu ketergantungan. Ya, ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Contohnya, beberapa waktu yang lalu ada isu santer sangat kuat banget bahwa Indonesia sangat tergantung banget dengan IMF. Tapi akhirnya perlahan-lahan kita bisa mengembalikan dana pinjaman kita yang sangat besar pada waktu itu, dan sekarang kita sudah bisa lebih mandiri dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu bagian dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi saja. Ya. Kemudian pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Nah, kita tahu sendiri dan kita rasakan sendiri ya sampai hari ini. Perusahaan dalam negeri kalah saing, mungkin juga ya. Tercipta pengangguran akibat iptek dan banyaknya TKI ilegal. Nah, segala hal negatif ini sangat kita rasakan hari-hari ini, periode-periode ini atau masa-masa ini. Tapi itu dampak negatif dan itu sebuah konsekuensi saya kira. Sebuah konsekuensi dari hal positif yang kita dapat dari sebuah kerjasama dengan negara lain. Selama kita bisa mengatasinya, is okay, nggak masalah ya. Nah, yang berikutnya adalah globalisasi ekonomi. Ya. Globalisasi ekonomi ini merupakan sebuah kondisi yang
hasil dari atau yang berasal dari kegiatan ekonomi yang ruang lingkupnya makin mengglobal, ya, makin mendunia. Maka sangat mungkin sekali nanti arahnya ke sana. Arahnya adalah globalisasi ekonomi. Apa sih globalisasi ekonomi? Secara definitif seperti ini, ya. Proses menyatunya kegiatan ekonomi antar negara yang terjadi di dunia. Terjadi pada era perdagangan bebas atau free trade saat terjadi karena adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan transportasi. Jadi tidak ada batas lagi antara negara satu dengan negara lain, ya. Jadi semuanya bisa masuk, semuanya bisa keluar karena jelas-jelas pada saat itu tidak ada lagi batas, no border, ya. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas jarak karena semua menjadi sangat mudah. Ya, atas dukungan apa? Atas dukungan teknologi informasi. Nah, teman-teman semuanya, kurang lebih seperti ini materi yang sudah kita lalui 3.8, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Bisa Anda cermati, bisa Anda putar kembali video ini untuk mengambil hal penting. Ya. Setelah ini Anda akan beraktivitas di Edmodo. Di sana ada kuis yang harus Anda selesaikan untuk mengukur tingkat pemahaman Anda tentang KD kerjasama ekonomi internasional yang telah kita lalui bersama sampai hari ini. Tetap sehat, sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Ya, dekat dengan keluarga. Ya, jangan lupa bawa masker kalau keluar dari rumah. Kalau tidak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Sampai ketemu di kelas nyata. Selalu sehat. Tuhan memberkati.